Alhamdulillah ya Bapak Ibu, eh, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, baik yang ada di ruang offline maupun yang berada di ruang online. Yang terhormat Ibu Ani Juni Astuti selaku Kepala Balai Diklat Keuangan Pontianak, yang kami hormati Bapak Muhtaromin Widya Suara Madia selaku Ketua Tim Bintal Kerohanian BDK Pontianak, yang kami hormati para pejabat struktural, fungsional, rekan-rekan pegawai Balikpapan, rekan-rekan mohon maaf Pontianak, rekan-rekan PPN-PN di Balai Diklat Keuangan Pontianak, dan tak lupa saya ingin menyapa rekan-rekan yang ada di ruang online ya. Ada yang dari Ketapang, ada yang dari Sintang. Selamat datang Bapak Ibu semua. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Eh, Kegiatan di sore ini merupakan kegiatan hari ini merupakan program dari tim pembinaan mental bidang rohani. Alhamdulillah mendapat support dukungan penuh dari Kepala Balai Diklat Keuangan Balikpapan. Alhamdulillah Pontianak, mohon maaf dua kali. Mohon maaf ya Bapak Ibu yang di online ya. Kita tiga kali sudah dapat SK nanti pulang. Ya, di sini kami menghadirkan narasumber yang sudah tidak asing di kota tercinta, kota Kame, Pontianak ya. Bagi teman-teman yang asli Pontianak mungkin sudah familiar dengan beliau. Beliau adalah eh, Profesor Dr. Wajidi. Mohon maaf. Baik Bapak Ibu, sebelum memulai kegiatan utama, izinkan saya untuk menyampaikan eh, rancangan kegiatan kita di sore hari ini, dan mohon izin Bapak Ibu, saya akan menyampaikan dalam dua bahasa. Mohon izin Bapak Ibu ya. Awalan ashkurullah ta'ala ala taufiqihi yakunu wal yaum hadil majlis al-mubarak biunwan Tarhib Ramadan Binaul Indibat wal Intajiyah. Pertama-tama kami bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas taufiknya pada hari ini dapat terselenggara kegiatan yang bertema Tarhib Ramadan, membangun disiplin dan produktivitas. Summa ba'da dzalik nashkuru ala al-Ustaz Profesor Dr. Wajidi Sayadi MAG ala hudurikum. Syukran jazakumullah khair. La'allallah yanfa'ana bik wa an yahdiyana li hifdzi al-indibat wal intajiyah khususan fi syahri Ramadan. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Wajidi Sayadi MAG. Semoga melalui beliau Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita untuk tetap dapat menjaga disiplin dan produktivitas terkhusus di bulan Ramadan. Qabla an nabda al-fi'liyah ar-ra'isiyah naqra' iddata fa'aliyat alladhi sayakuna al-yawm. Nabda bi qira'ah al-Qur'an allati sayaqumu ma'a al-akh Eko. Thumma nasma' kalam al-istiqbal min mudir bahat min mudir Balai Diklat Keuangan Pontianak. Thumma ba'da dzalik naltaqi ila fi'liyah ra'isiyah wa nakhtim al-muhadarah bi al-islah al-as'ilah wal ijabah. Pertama-tama kegiatan akan dimulai dengan pembacaan kiroah dari saudara kami Eko, kemudian akan dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Balai Diklat Keuangan Pontianak, kemudian akan kita masuki dengan materi utama, yaitu tausiah dari Al-Ustadz, kemudian diakhiri dengan tanya jawab. Baik Bapak Ibu, mengawali kegiatan ini berharap tabaruk dengan kalamullah, semoga mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai
kegiatan di hari ini dengan pembacaan Al-Quran. Kepada Saudara Eko kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam solatnya, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya, serta orang yang memelihara salatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Maha benar Allah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Eko atas pembacaan kalamullahnya. Kemudian beranjak kita ke sesi berikutnya adalah kata sambutan dari Kepala Balai Diklat Keuangan Pontianak kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Yang kami hormati eh, para pimpinan Kementerian Keuangan di wilayah Kalimantan Barat
yang hadir secara luring atau mungkin juga diwakilkan gitu ya. Kemudian juga narasumber kita yang telah hadir di tengah-tengah kita, Profesor Dr. Wajidi Sayadi MAG. Bapak juga sekaligus sebagai Ketua DKM Masjid Raya Mujahidin ya Pak ya, Kota Pontianak. Kemudian keluarga besar dari Balai Diklat Keuangan Pontianak, pejabat pengawas, pejabat fungsional, teman-teman pelaksana dan juga PPNPN, dan tentunya adalah Bapak Ibu yang hadir ya di media virtual kita gitu ya, yang insya Allah saya doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Puji dan syukur kita panjatkan senantiasa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat diberikan kesempatan gitu ya hadir di dalam majelis yang mulia yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya. Semoga kita semua termasuk ke dalam umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu istiqomah dalam menjalankan ajarannya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kami haturkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kesediaan Bapak Ibu memenuhi undangan kami dan juga tentunya terima kasih untuk sebelumnya kami perlu informasikan lebih dahulu Ustadz agenda kita terkait dengan Pintal ini, pembinaan mental gitu ya. Ini adalah agenda wajib di Kementerian Keuangan itu Ustadz. Jadi kami minimal setiap triwulan itu harus ada kegiatan Pintal. Dan kebetulan karena ini juga pas momen menjelang Ramadan gitu ya. Nah, Pintal Rohani ini kita laksanakan sekaligus untuk tarhib ya. Ya sekalian mudah-mudahan ini juga jadi ajang silaturahmi kita gitu ya. Nah, ini sejujurnya gitu ya. Kalau mau bicara secara jujur ya, jujurly gitu ya. Bapak Ibu yang hadir secara daring di media virtual, kami tuh ingin sekali sebenarnya mengundang Bapak dan Ibu itu ya untuk bisa hadir secara luring di Balai Diklat Keuangan Pontianak ya. Namun karena satu dan lain hal, kalau tidak mau spesifik alasan efisiensi gitu ya. Jadi kami terpaksa nih mengundang secara daring gitu ya. Teringat ya beberapa kondisi beberapa tahun yang lalu gitu ya, untuk bertemu secara luring itu menjadi hal yang mungkin istilahnya apa ya, sebisa mungkin hindari saat itu gitu ya. Alhamdulillah kita semuanya bisa melewati masa-masa itu hingga kita berada di sini saat ini gitu ya. Tapi ada hikmah ternyata dari kejadiannya. Sehingga kita terbiasa dengan teknologi melakukan kegiatan ini secara jarak jauh. Dan kami juga memenuhi arahan dari pimpinan gitu ya. Kondisi saat ini apabila memang kegiatan itu masih bisa dilaksanakan dengan media teknologi atau secara daring tanpa mengurangi esensi, ya diharapkan dilaksanakannya secara daring. Seperti itu ya Bapak dan Ibu, insya Allah semuanya bisa memahami ya kenapa kami mengundang Bapak dan Ibu secara daring gitu ya. Dan sebagaimana kami sampaikan juga di undangan kami bahwa agenda kami sore ini adalah dalam rangka terus untuk menjalin silaturahmi. Dan semoga meski dilaksanakan secara daring ya tadi saya sampaikan mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari kegiatan ini gitu ya. Dan bisa dikatakan ini sebagai awalan kami mengundang mitra kerja internal Kementerian Keuangan di wilayah Kalimantan Barat, karena berikutnya setelah kami segera menyusul gitu ya,
agenda-agenda lain untuk mengundang kembali Bapak dan Ibu tidak hanya di wilayah Kalimantan Barat tapi juga di Kalimantan Tengah, karena wilayah kerja kami tidak hanya di Kalimantan Barat tapi juga di Kalimantan Tengah. Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu dari pengumuman pemerintah gitu ya, kapan 1 Ramadannya gitu ya. Tapi sebagian dari umat Muslim barangkali lusa ini sudah mulai ya menjalankan ibadah puasa gitu ya. Nah, melalui kegiatan kami sore ini sengaja kami mengangkat tema membangun disiplin dan produktivitas. Jadi menjadikan nanti bulan Ramadan ini sebagai ajang untuk pembiasaan kedisiplinan dan juga meskipun kita dalam kondisi sedang berpuasa gitu ya, produktivitas kerja tidak boleh menurun. Secara mendalam nanti materi akan disampaikan oleh narasumber kita. Terima kasih juga kami haturkan atas kesediaan waktu dari Ustadz. Semoga ilmu yang nanti akan disampaikan oleh beliau bermanfaat dan tentunya akan lebih bermanfaat kalau kita bisa mengamalkannya. Bapak Ibu, kami segenap pegawai keluarga besar Balai Diklat Keuangan Pontianak menyampaikan juga permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kami memberikan layanan kepada Bapak Ibu belum memenuhi harapan gitu ya. Namun kami berkomitmen untuk dapat terus meningkatkan layanan kami. Apalagi ya terlebih saat ini kami sedang dilakukan monef keberlanjutan ZIWBK. Nah, untuk itu kami terus mohon dukungannya agar dapat lulus dan kami bisa berlanjut ke tahap ZIWBBM gitu ya. Kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan semoga diberikan kelancaran dan tetap produktif dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Nah, ini biasanya Ustadz kalau tidak ada pantun itu kayaknya nggak sah gitu kan. Jadi tugas saya harus menyiapkan pantun. Nah, ini pantun yang sudah saya buat nih. Ke pasar Flamboyan beli ketupat karena udah mau bau-bau Ramadan dan Lebaran jadi pantunnya ketupat ya. Ketupat dimakan terasa nikmat. Mari kita simak ceramah Ustadz dengan hikmat agar ketakwaan semakin meningkat. Ini pantunnya nggak ada cakepnya. Ya udah terakhir ya. Ubur-ubur ikan lele aja ya. Ubur-ubur ikan lele nggak perlu panjang-panjang, cukup sekian aja. Jazakumullah khairan kasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang ada di ruangan offline maupun yang ada di ruang virtual, kita masuk ke agenda utama, yaitu mendengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz. Min fadlikum Ustadz, saya kunu al-muhadarah li muddati salasina dakikah mungkin Ustadz. Lah mungkin yakunu khamsah wa arba'in dakikah. Kepada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana
إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Yang kami hormati Bapak dan Ibu pimpinan dari Kementerian Keuangan, ya, dan secara khusus yang kami muliakan, kami hormati Bapak Ibu Kepala Balai Diklat Keuangan Pontianak, Ibu Ani. Yang saya hormati, kami muliakan pimpinan, Bapak Ibu, mohon maaf tidak menyebutkan nama, pangkat, dan jabatan. Aku juga nanti salah sebut. Yang saya masih ingat tadi Pak Muntaramin selaku Kepala Bintal Kerohanian di Balai Diklat Keuangan. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam suasana kekeluargaan kita dipertemukan dalam acara kita pada sore hari ini. Saya pribadi juga terima kasih. Ini bagi saya silaturahmi pertama. Ya, sering lewat tapi baru kali ini masuk ke sini. Ya, jadi ini silaturahmi, alhamdulillah kita bisa ketemu. Sebuah kesyukuran hari ini masuk akhir Sya'ban. Nah, jadi jelang Ramadan. Maka tema kita hari ini adalah tarhib Ramadan. Nah, oleh karena itu saya ingin mengawali dengan ucapan marhaban ya Ramadan. Selamat datang dan selamat nanti menjalankan ibadah puasa dan seluruh rangkaian amalan ibadah selama bulan Ramadan. Kita mengucapkan marhaban Ramadan, marhaban ya Ramadan, itulah namanya tarhib. Tarhib. Tarhib ini kalau dalam bahasa Arab, ini Ustadz yang bahasa Arab tadi itu sangat paham tentang ya tarhib ini kan rahaba yurahibu tarhib. Tarhib itu artinya bagaimana jiwa kita ini lapang. Jadi jiwa kita ini merasa lapang, merasa besar. Lawannya jiwa yang sempit. Artinya begitu kita mengucapkan marhaban ya Ramadan, kita mendoakan dan saling mendoakan agar kita semua berjiwa lapang, berjiwa besar dalam menjalankan ibadah puasa dan rangkaian ibadah-ibadah lainnya selama Ramadan. Itu maknanya. Jadi kita saling mensupport, saling mendoakan. Karena kalau jiwa kita sudah lapang dalam menjalankan ibadah, menjalankan kewajiban, menjalankan tugas kita, maka semuanya akan menjadi ringan. Beda kalau dalam jiwa kita seperti apa ya? Kurang bersemangat, merasa berat, merasa tertekan. Waduh, ini masuk lagi bulan puasa, kita tidak makan lagi. Wah, itu kan tidak berjiwa besar. Tapi kalau kita berjiwa besar, itu kita selalu enjoy, selalu nyaman, selalu enak menjalankan ibadah puasa, sehingga semuanya akan lancar, berjalan dengan baik dan sukses. Nah, itu namanya tarhib Ramadan. Jadi saling mendoakan agar supaya kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan aman, nyaman, dan baik. Yang kedua, kalau kita bicara puasa, bicara Ramadan, maka nanti ayat yang paling populer dan sering kita dengar sampai menjelang akhir Ramadan adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu pasti. Ya, walaupun ayat puasa bukan cuma ini ya. Karena nanti mudah-mudahan kalau kita sempat. Nah, ini ayat yang artinya wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, telah diwajibkan atas kalian Anda berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkannya orang-orang terdahulu sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ini ayat kalau dilihat dari kronologi turunnya, ayat ini turun bukan pada bulan Ramadan. Ayat ini turun pada bulan Sya'ban. Tapi
eksekusi pelaksanaannya bukan pada bulan Syaban, menunggu nanti masuk bulan Ramadan baru berpuasa. Gitu. Beda kalau perintah yang lain. Coba kita bandingkan ya. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi sedang sholat asar, baru 2 rakaat itu menghadap ke Baitul Maqdis, menghadap ke Palestina. Kalau menghadap ke Palestina itu artinya menghadap ke arah timur. Kalau kita di Indonesia, itu baru 2 rakaat. Begitu selesai rakaat kedua, turun ayat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan wajahmu ke arah masjidil haram. Saat itu juga Rasulullah balik kanan. Langsung menghadap ke arah Ka'bah yang ada di Masjidil Haram, yaitu kalau kita di sini menghadap ke arah barat. Jadi 2 rakaat menghadap ke timur, ke Baitul Maqdis, 2 rakaat menghadap ke arah Baitullah yang ada di Masjidil Haram. Itu langsung dilaksanakan turunnya ayat itu tuh. Itu pada bulan Syaban. Kalau tempat yang dilaksanakan sholat itu yang saat ini diabadikan namanya Masjid Qiblatain. Karena di situ ada 2 kiblat. Maka kalau kita datang di Madinah, itu mihrabnya itu sama. Yang di belakang dengan depan. Cuma kalau saya tidak salah, kayaknya di belakang itu agak kecil sedikit. Yang di depan itu agak besar. Tapi modelnya sama mihrabnya. Itu untuk mengabadikan bahwa disinilah peristiwa Nabi SAW lagi sedang sholat, tiba-tiba turun ayat tentang perintah menghadapkan wajah ke arah kiblat pada waktu sholat. Dan itu dilaksanakan langsung. Tapi bulan puasa, enggak. Turun di bulan Syaban, dilaksanakan pada bulan Ramadan. Kira-kira kenapa? Nah, di antara penjelasan para ulama mengatakan bahwa ini artinya sebelum melaksanakan ibadah puasa, apalagi sampai sebulan tidak makan, tidak minum, tidak bergaul antara suami dan istri pada siang hari, itu memerlukan kesiapan mental, memerlukan kesiapan pengetahuan, memerlukan kesiapan komitmen dan seterusnya. Maka ada jeda waktu, ada jarak untuk mempersiapkan diri. Jarak untuk mempersiapkan diri inilah yang saat ini dengan istilah kita di Indonesia paling banyak disebut tarhib. Gitu. Jadi tarhib ini semacam apa ya? Mempersiapkan dirilah menyambut Ramadan supaya tidak hanya begitu masuk Ramadan seolah-olah sambil tiba-tiba, tapi efeknya kurang. Jadi kalau tarhib ini adalah sejumlah informasi yang kita siapkan, termasuk terutama mental. Sebelum masuk Ramadan, kita akan sudah siap akan menyambutnya dan bersiap. Apalagi tadi itu, ya dengan jiwa yang lapang, karena kita sudah tahu, tentang manfaatnya, sudah tahu tentang keutamaannya, sudah tahu tentang tata caranya dan seterusnya dan seterusnya. Itulah kira-kira makna tarhib. Nah, yang ketiga tentang tema yaitu membangun disiplin dan produktivitas. Ini sangat terkait dengan Ramadan, sangat terkait dengan ibadah puasa. Kenapa? Karena ayat yang kita bacakan dan pasti kita akan dengar nanti seterusnya selama bulan Ramadan, yaitu la'allakum tattaqun. Untuk apa kita puasa? Apa hanya sekedar untuk tidak makan, tidak minum, berlapar-lapar dan berhaus-haus? Tidak. Berlapar-lapar dan berhaus-haus itu kan hanya cara. Tapi ada target dan tujuan yang ingin dicapai, yaitu tattaqun, menjadi orang bertakwa. Sementara orang bertakwa salah satu di antara ciri yang paling mendasar adalah disiplin. Di antara ciri yang sangat mendasar bagi seorang yang bertakwa adalah produktif. Jadi kalau ada orang sudah berpuasa tapi terlalu banyak waktu yang ia hambur-hamburkan, maka itu sebenarnya belum sampai pada tattaqun. Jadi puasanya sah secara hukum, tapi nilai dan hasil yang dicapai itu belum maksimal
sebagaimana yang diharapkan dan disebutkan Allah di Al-Quran itu. Maka ini tema ini sangat kira bagus ini. Karena memang tantangan kita hari ini. Kadang-kadang saya pernah ditanya, saya dulu biasa ceramah di sini nih, kalau bulan puasa. Kan bulan puasa itu kan ada buka puasa. Jadi dilaksanakan di showroom. Banyak kan showroom di sini nih. Yang pemiliknya itu mohon maaf saudara-saudara kita. Jadi kebetulan banyak karyawannya itu yang beragama Islam. Akhirnya diadakanlah buka puasa bersama. Saya diundang ceramah. Saya ketemu bosnya cerita dan nanya sama saya, Ustadz, saya melihat umat Islam itu kalau bulan puasa, pada ini lagi ekonomi sulit. Tapi kalau udah masuk bulan Ramadan, apa aja dibeli. Hampir tidak ada barang yang tidak dibeli. Apalagi kalau hari ini kan, apa tadi istilah ibu kepala efisiensi ya. Tapi bagi ibu-ibu, kalau sudah masuk Ramadan, tidak ada efisiensi. Semua dibeli apa saja. Saya ditanya oleh bos itu. Bos salah satu showroom di sini. Dia bilang, itu apa? Kira-kira kenapa Ustadz ya? Kalau masuk Ramadan, semua apa saja dibeli. Tidak, bahkan kadang-kadang tidak ditawar. Kadang-kadang tidak ditawar. Akhirnya kami ini yang non-muslim, karena kita sudah tahu bagaimana jiwa orang-orang orang Islam kalau sudah masuk Ramadan, daya beli semangatnya itu luar biasa. Maka itulah kami memanfaatkan untuk menjual apa saja, karena pasti laku. Nah, artinya salah satu tantangannya kalau dilihat di satu sisi, ini kan kadang-kadang konsumtif. Kadang-kadang konsumtif. Artinya kalau bulan Ramadan itu kan sebenarnya menghemat. Kan menahan makan, menahan minum. Artinya kan kita diajak untuk hemat sebenarnya. Tapi justru yang terjadi, kadang-kadang mohon maaf ibu, terutama ibu-ibu ya. Tapi bapak-bapak juga ada kok. Kalau di luar Ramadan sebenarnya kan jenis makanan yang kita santap itu kan tidak terlalu banyak. Termasuk mohon maaf kue-kue juga ada terlalu banyak. Tapi kalau udah masuk Ramadan itu jenis dan macamnya itu sampai kita tidak bisa menghitung saking banyaknya. Dan itu ada semua. Tapi begitu sudah berbuka, kira-kira yang disantap ada berapa macam? Kan tidak habis. Tidak habis. Nah ini kan sebuah kebiasaan yang saya kira. Kenapa? Secara hukum sah, tapi nilai efek dan hasilnya tidak maksimal. Gitu. Karena itu tadi perilaku cenderung ada pemborosan dan ini saya kira bertentangan. Maka dengan tema disiplin, dengan produktivitas kaitannya dengan bulan Ramadan, terutama secara khusus tentang ibadah puasa adalah hal yang sangat pas. Karena itu tadi bahwa di antara ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang disiplin. Orang kalau disiplin biasanya itulah tandanya orang yang produktif. Dan salah satu di antara tanda orang yang produktif adalah orang yang disiplin. Jadi ini tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan sama sekali. Begitu juga kalau kita perhatikan ayat tentang puasa. Sebenarnya ayat tentang puasa ini itu ada 5 ayat. Di surah Al-Baqarah mulai ayat 183. Nah ini yang paling populer. Sampai kata kalimat la'allakum tattaqun. Padahal ayatnya itu setelah 183, 184 ayyaman ma'dudat man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar dan seterusnya. Nanti ayat 185 syahrul ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu.
Nah, itu yang perintah sebenarnya berpuasa itu ayat 185. Karena itu dikatakan siapa yang hadir di bulan, ya, hadir di tempatnya pada bulan Ramadan, ya, karena kalau ayat 183 itu tidak ada kata Ramadan. Cuma dikatakan diwajibkan atas kamu berpuasa. Tapi tidak ada kata Ramadan di 183 itu. Tapi nanti ayat 185 dikatakan syahrul Ramadan. Nah, itu artinya diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan. Apalagi dikatakan paman syahida minkum syahra, siapa yang hadir di situ, ya, maksudnya kita ada di daerah di mana kita tinggal dan masuk, ya, masuk satu Ramadan, fal yasumhu, maka berpuasalah. Itu perintah dan itu perintah wajib. Nanti 186 itu berkaitan dengan masalah doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Itu masalah doa. Kenapa? Karena pada waktu bulan Ramadan, pada waktu kita puasa dengan doa itu tidak bisa dipisahkan. Nah, yang menarik ayat 187 karena ini yang terakhir dan panjang. 187 ini ada kalimat, kita loncati aja ya. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajri. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Nah, ini bicara tentang prosedur. Ini bicara tentang bangun makan sahur. Gitu. Jadi makan dan minumlah sampai terbit fajar. Ini bicara masalah batas waktu. Kapan kita memulai puasa? Memulai puasa adalah pada waktu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad minal khaitil aswadi minal fajr. Jadi begitu terbit fajar, disitulah mulainya kita berpuasa. Sampai kapan? Summa atimmus syama ilal lail. Sampai terbenam matahari. Nah, jadi artinya yang pertama kali disebutkan di Al-Quran mengenai puasa ini adalah status hukum. Dipanggil dulu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi menjadi orang disiplin, menjadi orang produktif, yang pertama kita harus tahu adalah posisi dan statusnya. Yang kita jalan ini apa? Ini anjuran atau perintah atau surat edaran. Maka ketaatan terhadap regulasi, terhadap aturan yang ada itu menjadi kata kunci. Tidak ada orang disiplin, tidak ada orang produktif tapi melabur aturan. Itu maknanya kira-kira aja. Maka itu disebutkan pertama. Tapi proses pelaksananya di bagian akhir. Yang kedua, ditegaskan oleh Allah pertama kali selain pada status tentang hukumnya adalah target utama, yaitu menjadi pribadi yang takwa. Jadi kalau kita mau jadi produktif, mau disiplin, bukan sekedar kerja, bukan. Tapi yang kita lakukan adalah kinerja. Kerja yang terukur yang kira-kira mendatangkan hasil. Mendatangkan hasil itu namanya produktif. Bukan sekedar sibuk. Banyak orang sibuk tapi tidak produktif. Akhirnya apa? Banyak tenaga dan pikiran terbuang begitu saja. Kenapa? Karena tidak terukur. Hasilnya tidak jelas. Maka Al-Quran ini ayat tentang puasa. Tetapi sesungguhnya mengajarkan kita tentang manajemen hidup. Bahwa kalau ada sesuatu yang mau dicapai, jangan lupa buatkan target. Target seperti apa yang ingin saya capai. Semakin tinggi target yang kita pasang, maka kita akan mempersiapkan diri semakin strateginya dan kerjasamanya harus lebih besar. Tapi kalau tidak punya target, sambil. Ini yang kadang-kadang tidak produktif. Sekedar sibuk. Nah, ini ciri-ciri orang disiplin. Ciri-ciri orang produktif adalah orang yang selalu taat pada aturan. Nah, bagi kita orang beragama, bukan sekedar taat pada aturan di dalam
tugas-tugas kita sehari-hari, tapi tugas kita sebagai seorang abdi, sebagai seorang hamba. Maka kita sebagai seorang hamba dalam kaitannya dengan Ramadan, dalam kaitannya dengan ibadah puasa dan seluruh rangkaian terjadi pada bulan Ramadan, kita harus meyakini Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Karena orang yang bisa produktif dan disiplin, termasuk di antara cirinya adalah punya motivasi yang sangat besar. Dan salah satu kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang masuk Ramadan, beliau memberikan berita gembira kepada kita dengan banyak sabdanya dalam hadis. Misalnya, beliau mengatakan, "Atakum syahrul Ramadan." Ini dalam hadis riwayat Imam An-Nasai bersumber dari Abu Hurairah. "Atakum syahrul Ramadan." Bulan Ramadan telah datang kepada kalian sebagai syahrul mubarak, sebagai syahrul azim, bulan yang agung, bulan yang penuh keberkahan. Nah, ini kan beri motivasi. Apa yang dimaksud penuh keberkahan? Berkah itu artinya kebaikan yang mengalir terus-menerus. Yang namanya berkah adalah kebaikan yang mengandung kemanfaatan yang sangat besar. Yang namanya berkah adalah kebaikan, kemanfaatan yang datangnya berasal dari berbagai sumber dan arah. Jadi bukan sekedar baik, tapi kebaikan mengandung kemanfaatan. Nah, di bulan Ramadan ini, kita berpuasa sambil menjalankan tugas-tugas keseharian kita sebagai ASN, tugas-tugas keseharian kita apakah di balai diklat atau di tempat lain, itu dua-duanya berjalan, itu tidak lepas dari kita dimotivasi bahwa semua yang kita lakukan itu selama bulan Ramadan ini tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Kita tetap harus memberi manfaat, memberi kemanfaatan. Karena itu adalah komitmen. Itu adalah komitmen. Nah itu. Jadi sekali lagi, menjadi produktivitas dari ibadah puasa yang kita jalankan ini sangat relevan. Sangat relevan. Dan memang dalam sejarah banyak orang berhasil. Salah satunya itu dia dihasilkan dari hasil ibadah puasa. Ibadah puasa. Kenapa? Karena itu tadi. Yang pertama punya komitmen yang sangat tinggi. Nah, terutama taat pada aturan, lebih-lebih pada persoalan waktu yang mereka tidak hambur-hamburkan. Jadi kemampuan untuk mengatur dan manage waktu itu. Karena kita berpuasa ini seperti pada ayat 187 ini, jadi 183 itu bicara status kewajiban, kemudian target. Nah, 187 itu berbicara tentang bangun makan sahur, batas waktu fajar, itu bicara masalah waktu. Ya, cuma saya pernah dengar cerita ceramah Kiai Haji Hasyim Muzadi, tapi almarhum, bahwa umat Islam ini luar biasa. Cuma salah satu kelemahan besarnya itulah tidak bisa disiplin. Kecuali satu. Kapan disiplinnya? Disiplin betul-betul tepat waktu pada buka puasa. Selain buka puasa, susah tepat waktu. Itu kata almarhum Kiai Haji Hasyim Muzadi. Tapi memang benar juga ya. Kalau sudah buka puasa itu pasti tepat waktu. Tidak ada mau terlambat. Tapi kalau yang lain, itu masih. Ya, tapi ya karena ini namanya proses. Dengan mengangkat tema ini, ya memotivasi kita agar supaya ibadah puasa yang kita jalankan selama bulan Ramadan bukan menjadi penghalang untuk punya semangat yang produktif, apalagi untuk ya mengabaikan waktu, jangan. Karena di Al-Quran boleh dikata tidak ada waktu ya yang tidak disumpahkan oleh Allah di Al-Quran. Kalau yang paling populer itu kan wal asri. Ya, wal asri ya sebenarnya wal asri kalau di terjemahan biasa itu artinya demi waktu asar. Tapi maksudnya para ulama menjelaskan tafsir ayat ini, wal asri itu artinya, asar itu kan artinya memeras. Memeras. Apa yang diperas? Yang diperas itu adalah
pikiran. Yang diperas itu adalah tenaga. Artinya tenaga dan pikiran dan seluruh potensi yang ada dalam diri kita, kita gunakan untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Itu namanya wal asri. Gitu. Gitu. Sama dengan kalau Pak Quraish Shihab menjelaskan ayat ini, beliau seringkali mengambil contoh dengan kelapa. Kelapa itu bagaimana bisa menjadi santan yang kemudian kita bisa nikmati rasanya. Kalau hanya sekedar kelapa kan tidak bisa terasa manfaatnya. Tapi begitu kelapa diproses, kemudian diparut, ya diparut namanya ya, diparut itu, nah baru setelah diparut itu kan diperas itu. Begitu diperas keluarlah santan. Nah begitu juga kalau pikiran tenaga kita betul-betul diperas dalam pengertian kerja keras, kerja maksimal, maka keluarlah keringat. Keringat maknanya adalah keluarlah hasil. Itu namanya wal asri. Itu namanya wal asri. Jadi bukan sekedar waktu asar. Tapi dua-dua maknanya semuanya betul. Bahwa di antara menjadikan diri kita bisa disiplin ketika kita menghargai dan memanfaatkan waktu serta memanage waktu dengan sebaik-baiknya. Karena di Al-Quran boleh dikata tidak ada waktu yang tidak disumpahkan. Jadi bukan sekedar disebut tapi disumpahkan demi waktu asar. Wal laili demi waktu malam. Wan nahari demi waktu siang. Wal fajri demi waktu subuh. Wad duha demi waktu duha. Kira-kira waktu apa lagi yang tidak disebut? Nah, dalam kaidah tafsir dikatakan kenapa Allah bersumpah? Sumpah hakikatnya adalah menunjuk kepada perintah bahwa gunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Ini kan perintah untuk disiplin. Apalagi bulan Ramadan. Kalau kita Ramadan, bulan puasa, kalau kita tidak karena begitu bangun sahur itu artinya perhatian waktu. Kalau kita tidak perhatikan waktu, oh lewat masa berbuka dan seterusnya. Begitu juga, apalagi kalau salat. Kalau salat itu kan ya tiap hari 5 kali sehari semalam itu semua waktu. Nah itulah sebabnya para ulama mengajarkan kepada kita bahwa belajar agama jangan semata-mata pada hukum syariatnya semata titik. Tidak cukup sampai di situ. Karena kalau kita beragama hanya pada syariat aturan semata, tanpa mengambil hikmah dan tujuan apa kita diperintahkan beribadah, maka itu hasil ibadah kita belum maksimal. Maka itulah kemudian diperlukan tentang, ya mohon maaf, kalau ulama-ulama misalnya adalah ulama tasawuf. Ulama tasawuf itu artinya, tasawuf itu artinya ilmu yang kita pelajari dalam rangka membersihkan hati, jiwa, dan pikiran. Bukan semata-mata hanya ruku, sujud, sampai situ selesai. Itu kan aturan, itu syariatnya. Coba bayangkan, dulu waktu saya masih Jakarta, saya kuliah, ada guru saya sosiologi dari UI, namanya Profesor Dr. Suparlan. Dia pernah meneliti tentang perilaku, ya kalau sekarang kan namanya mohon maaf. Ini sekedar membandingkan aja cerita kehidupan seorang PSK. Gitu. Jadi dia masuk di situ, dia masuk. Ternyata di ruangan-ruangan itu sama perempuan itu tergantung apa tuh yang dipakai soal itu, nah mukena ya, mukena. Jadi di ruangannya itu ada mukena. Jadi sholat waktu lancar. Tapi kalau sudah ada tamunya, dia layani. Kan lucu nih. Bahkan kadang-kadang begitu ada tamunya, pelanggannya datang, dia bilang, bang tunggu dulu ya, saya sholat isya dulu. Nanti setelah sholat isya baru saya layani. Jadi sholat 5 waktunya jalan, tapi maksiatnya tidak berhenti. Jadi ini kan syariatnya oke. Tapi mengerti, memahami tentang ibadah sholatnya yang sesungguhnya tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat yang dijalankan itu membuat dia mesti berhenti menjalankan kemaksiatan. Tapi ini kan dua-duanya jalan terus. Artinya belum tercapai. Belum tercapai. Nah disinilah pentingnya tentang ya memahami makna-makna yang terkandung dalam perintah menjalankan agama. Termasuklah ibadah puasa ini
kita diperintahkan beribadah puasa dengan bangun, kemudian sahur, dan berbanyak rangkaian ibadah yang terkait dengan itu. Katakanlah misalnya Qiyamul Lail, Qiyamul Ramadan, yang sekarang kita sebutkan dengan sholat tarawih dan witir dan segalanya. Nah, itu semua idealnya akan menjadikan orang bertakwa. Nah, bertakwa itu kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan bersumber dari Abu Hurairah, at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini nih. Ya, beliau isyur ila sadiri salasa marrat. Jadi beliau menyebutkan sambil menunjuk ke arah dadanya 3 kali diulang. At-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini. Maksudnya sumber ketakwaan seseorang itu ada di hati. Maksudnya hati inilah dibersihkan. Nah, maka ibadah puasa, ya, dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Bukhari dari bersumber dari Abu Hurairah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Jadi siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman wahtisaban dan mengharap semata ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan dihapus dosa-dosa masa lalunya. Kalau dosa kita dihapus, itu artinya hati kita dibersihkan. Kalau hati kita dibersihkan, disinilah nanti sikap semangat produktivitas dan semangat disiplin itu bisa akan tumbuh dengan baik. Karena orang, mohon maaf, orang yang makan berlebihan, orang yang tidur berlebihan, itu akan pasti berdampak pada hati juga, terutama dalam persoalan semangat. Itu beda, itu sangat berbeda. Maka dengan ibadah puasa kita menahan diri, terutama pengontrol, ya, karena orang disiplin itu adalah orang bisa mengontrol dirinya. Kapan waktunya saya harus berbuat, kapan waktunya saya harus berbicara, kapan waktunya saya harus bekerja. Begitu juga orang produktif adalah mengatur, memanage, ya. Jadi sekali lagi ini sumber utamanya adalah dari hati, dan inilah yang kita puasakan. Ya, inilah yang kita puasakan tanpa mengabaikan namanya syariat. Karena kalau kita ingin mendapatkan hasil maksimal yang dicapai tanpa melalui prosedur secara syariatnya, ya nggak mungkin. Asy-syari'atu bila haqiqah fawa'atilah. Kalau ada syariat kita jalankan seperti yang kita tadi cerita, tapi hakikat tujuan targetnya tidak tercapai sebagaimana kita harapkan, bahwa atilah itu artinya nihil, kosong. Itu dalam bahasa ulama-ulama tasawuf. Tapi al-haqiqah bila syariah, orang yang mengklaim dirinya menjalankan hakikat di dalam beragama tanpa melalui prosedur syariah, bahwa batil. Itu tidak mungkin. Tak mungkin. Jadi dua-duanya. Jadi kita jalani ibadah puasa selama bulan Ramadan, yang kemudian dari hasil ibadah puasa itu membuat semangat kita akan semakin tahu menghargai waktu semaksimal mungkin. Termasuk, ya, kalau tadi kita udah jelaskan tentang bagaimana waktu kita harus bangun makan sahur, bagaimana waktu kita bangun untuk salat al-lail, bagaimana waktu kita gunakan untuk buka puasa bersama, sehingga kita bisa tahu tentang syariat kita sudah terjalan dengan baik. Terutama di dalam menjalani waktu yang sebaik-baiknya, sehingga tidak terlalu banyak kita hambur-hamburkan untuk hal-hal yang tidak berguna. Yang kedua, juga tidak terlepas, karena di dalam berpuasa Ramadan ini, selain penguatan spiritualitas kita, penguatan mental kita, penguatan komitmen kita kepada Allah, juga ada hubungannya dengan persoalan sosial kemanusiaan. Maka itulah salah satu amalan yang sangat bagus dalam bulan Ramadan ini adalah berbagi, terutama bagi orang yang punya mampu. Nah, berbagi kepedulian terhadap orang lain dengan berbuat baik sebagaimana semampu kita, maka itu bagian dari orang yang produktif. Karena produktif ini adalah tidak mengenal batas untuk pernah berhenti berbuat baik, berhenti untuk melayani orang. Itu tidak. Tapi orang yang produktif adalah orang
ya komitmennya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan pencipta kita, juga komitmen kita untuk senantiasa berbagi, saling membantu terhadap sesama kita, yang kemudian disimbolkan dalam agama bahwa Ramadan, puasa, dan zakat itu tiga hal merupakan satu paket. Secara khusus adalah zakat fitrah yang menunjukkan bahwa kita tidak hanya cukup berpuasa, tapi kita harus mampu berbagi terhadap sesama kita sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas sosial kemanusiaan. Mungkin ini sudah masuk pada poin-poin utama. Sekali lagi, ibadah puasa yang kita jalankan selama bulan Ramadan bukan menjadi alasan untuk mengatakan, oh saya tidak bisa karena saya lagi sedang puasa. Puasa Ramadan bukan menjadi penghalang untuk kita produktif, tetapi justru menjadi penyemangat, ya, penyemangat bahwa semakin semangat untuk tahu menghargai waktu sekaligus bisa berbuat sesuai dengan regulasi dan aturan yang ada, terutama komitmen aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini sekali lagi saya pribadi mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat karena tinggal beberapa hari ke depan kita sudah menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa dan rangkaian ibadah-ibadah lainnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala yang kita laksanakan, sekaligus memberikan efek yang positif terutama dalam membangun kedisiplinan dan produktivitas kita untuk bekerja sebagaimana adanya. Saya kira ini sekali lagi mohon maaf atas semua kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikannya. Mohon izin Ustadz, sebagaimana kelaziman kegiatan ya, setelah ada tausiah mungkin kita akan buka sesi tanya jawab mungkin sekitar 2 atau 3 pertanyaan Ustadz ya. Oke, mungkin kesempatan pertama saya tawarkan kepada rekan-rekan pegawai Kementerian Keuangan yang ada di ruang Zoom. Barangkali ada yang ingin mau berdiskusi dengan Ustadz, baik terkait dengan Ramadan ataupun di luar tersebut. Mungkin kami persilahkan kepada peserta, barangkali ada yang mau menyampaikan, silahkan raise hand. Ada Bapak Ibu? Sambil menunggu dari ruang Zoom, barangkali dari tempat kita juga ada yang ingin menyampaikan. Dari teman-teman kita. Oke. Nah, ini. Ya, alhamdulillah ini pembukanya ya, pemancingnya. Baik, kepada Pak Arvin kami silakan, Pak. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arvin Ustadz. Jadi saya ingin supaya diperjelas lagi, karena ini kita kan ada waktu imsak, imsak ya, waktu 10 menit sebelum ya, itu namanya imsak ya. Jadi kadang-kadang ini kan tadi Ustadz bilang kan sampai fajar kan waktu istilahnya mulai puasa ya. Jadi ada beberapa itu teman-teman, wah biar sampai tunggu azan katanya. Sampai tunggu azan baru bisa berhenti makan. Cuma kan memang permasalahannya sih ini azan ini orang sudah tidak lihat fajar sodik lagi, tapi lihat jam. Kadang ada masjid jamnya lebih cepat 2 menit, ada yang maju 2 menit. Jadi kalau teman-teman yang berpatokan sampai dengar azan ini, saya khawatir masuk ke ini. Jadi mungkin itulah ulama kita dulu kasih ada waktunya 10 menit jeda mungkin gitu. Mungkin atau mungkin ada pandangan lain dari Ustadz. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih banyak Ustaz Alvin. Jadi para ulama dalam menetapkan ketetapan namanya imsak ada beberapa landasan. Pertama, dasar hukum itu menggunakan kaidah sadduz dzari'ah,
Itu. Ya, sadud dzari'ah. Sadud dzari'ah itu kan begini. Jadi sumber hukum yang disepakati itu hanya 4. Pertama Al-Quran, yang kedua hadis atau sunnah, yang ketiga jima, yang keempat kias. Nah, selain 4 ini ada namanya maslah mursalah, ada istihsan, ada sadud dzari'ah, ada syar'u mangqabalana. Itu ada berapa sumber hukum. Disinilah yang kemudian terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, salah satu dasar yang dipakai dalam penetapan namanya ada imsak itu adalah sadud dzari'ah. Sadud dzari'ah itu artinya menolak sesuatu yang keberadaannya memungkinkan untuk bisa tergelincir pada hal-hal yang tidak diharapkan terjadi. Maka dengan menetapkan tidak boleh, maka itu lebih selamat. Itu namanya sadud dzari'ah. Contoh, uh, orang kalau main judi itu kan dulu pakai apa itu istilahnya domino ya, kartu ya. Itu kan kalau dulu di kampung-kampung waktu kita kecil kan pakaian itu. Nah, ada ulama berfatwa bahwa main domino itu, main kartu itu bisa haram. Kenapa? Karena ini menjadi wasilah, menjadi sarana untuk bisa berjudi. Nah, itu. Nah, kira-kira gitu tuh. Jadi itu namanya sadud dzari'ah. Jadi mencegah sesuatu yang sebenarnya dengan pencegahan itu maka orang akan terhindar. Nah, dengan tidak ada batas tentang fajar shadiq itu, maka dengan menetapkan 10 menit sebelum terbit fajar, itu sudah dikatakan imsak, menahan diri untuk tidak lagi makan. Walaupun sebenarnya hukumnya boleh, sama boleh, tapi itu kan namanya warning, supaya kita lebih hati-hati. Nah, itu namanya sadud dzari'ah. Yang kedua, ada hadis begini, riwayat Imam Abu Dawud. Idza sami'a ahadukumun nida'a. Kalau di antara kalian ada yang mendengar azan, ya, sementara wal inau ala ahadikum, sementara makanan itu, ya, hidangan makanan ini, tempat makanan itu masih sementara kau pegang, itu, fala yada'na, janganlah kau meletakkan makanan ini hatta yakudiyah hajatalahu, sampai benar-benar hajatnya dipenuhi. Ini hadis kalau kita tidak mengerti sejarahnya bisa salah paham. Gitu. Artinya bahasa praktisnya begini. Kalau Anda lagi sedang makan lalu terdengar azan, maka jangan berhenti makan, lanjutkan makan sampai kenyang. Gitu. Kan begitu tuh. Kira-kira benar nggak ya? Terjemahnya benar, tapi maksudnya tidak begitu. Kenapa? Karena azan yang disebutkan dalam hadis ini adalah azan pertama pada zaman Nabi. Tuh. Jadi pada zaman Nabi itu 2 kali azan. Azan pertama itu dikumandangkan oleh Bilal. Kalau Bilal, fahuwa Bilail. Kalau Bilal yang mengumandangkan azan itu artinya masih waktu malam, fakulu makanlah. Itu. Nah, nanti kalau sudah Abdullah ibnu Ummi Maktum yang mengumandangkan azan, maka jangan lagi makan. Karena itulah yang disebut terbit fajar. Nah, jadi kalau azan pertama pada zaman Nabi itu, yang naik ke atas menara itu namanya Bilal. Itu azan pertama. Ini ditujukan, kenapa ada azan pertama? Salah satu sejarahnya yaitu untuk mengingatkan kepada orang ya agar supaya tidak tergopoh-gopoh. Ayo persiapkan diri, mungkin eh, mandi sebelum salat kan enak tuh. Apalagi kalau pengantin baru. Ya, banyak pengantin bulan Syaban ini. Jadi diingatkan supaya ayo yang sudah cepat pergi mandi. Nah, setelah turun Bilal bin Rabah, naiklah Abdullah ibnu Maktum. Pertanyaannya, jaraknya antara azan pertama dan azan kedua berapa menit? Jaraknya antara turunnya Bilal dari menara dengan naiknya Abdullah ibn Maktum ke atas menara berapa menit? Di Al-Quran, di hadis itu berapa? Sekitar 60 ayat ya. Nah, Hamsin ya. Hamsin ayat. Jadi sekitar 50 ayat. Tapi bacaannya yang sedang. Nah, cuma baca aja. Kalau Yasin itu kan 83 ayat.
Nah, kira-kira separohnya Yasin, bacaan sedang, itulah kira-kira itu. Nah, saya menduga jarak 50 ayat yang sedang ini, jaraknya antara adzan pertama dan kedua itu sekitar 10 menit. Nah, itulah salah satu landasan yang dipakai sebagian ulama untuk mengatakan bahwa ada jarak sebelum masuk betul-betul adzan, ya, terbit fajar itu yang membuat kita tidak boleh lagi makan sama sekali, itu ada jaraknya. Inilah yang disebut dengan imsak. Jadi sekali lagi ini persoalan teknis. Jadi persoalan teknis itu tidak apa-apa. Jangan dianggap ini kan bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi, bukan. Sama dengan menara itu. Coba kalau mau ikuti, mohon maaf. Kalau zaman Nabi kan orang beradzan di atas menara. Sekarang ada nggak orang azan naik atas menara? Kan tidak ada orang beradzan dalam masjid. Jadi tidak semua, karena itu berkaitan dengan sarana. Kalau sarana itu at-tamyiz bainal wasilati wal mutaghayyira wal hadafis sabit. Jadi kalau ada yang disebutkan dalam hadis, kita harus bedakan mana sifatnya sarana, yang mana tujuan. Sarana itu bisa berubah dan berkembang sesuai dengan perubahan perkembangan zaman dan budaya. Tapi tujuan tidak boleh berubah. Nah itu intinya kira-kira. Jadi tujuannya supaya kita disiplin. Masalah imsak itu juga membuat kita terjaga dan memperhatikan waktu seefektif mungkin. Kira-kira gitulah, Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Makasih, Ustaz. Makasih Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Ya. Alhamdulillah atas penjelasannya Ustaz ya. Eh, dari online belum ada ya Bapak Ibu ya. Mungkin ini ada pertanyaan masuk ke saya Pak Ustaz. Mau izin saya bacakan Ustaz. Ada pertanyaan ini Ustaz. Bagaimana kita tetap produktif saat mudik Ustaz? Karena mudik itu terjadinya di akhir-akhir Ramadan, yang mana itu merupakan waktu utama, tapi kita tersibukkan dengan aktivitas mudik. Jadi bagaimana kita tetap bisa produktif dalam hal ibadah eh, berkaitan dengan mudik tersebut, Ustaz. Baik, terima kasih, Ustaz. Baik, terima kasih. Ya, mudik ini bagian dari sarana untuk mempererat silaturahmi keluarga. Ya, itu juga harus jadi bukan sekedar pergi apa ya, tapi itu juga bagian dari keagamaan. Tetapi yang namanya waktu, karena disiplin dan produktif ini ya selalu identik dengan memanfaatkan waktu seefisien mungkin, semaksimal mungkin, ya sebisa mungkin. Nah, ketika kita mudik, tetap mengacu pada misalnya contoh, kalau kita mudik dengan perjalanan yang panjang yang sesuai dalam aturan syariah itu kan musafir, ya, yang musafir. Tetapi begitu bagi orang yang sedang musafir untuk berpuasa itu ada tiga pandangan, ya. Jadi sebagian ulama mengatakan yang bersangkutan lebih bagus berpuasa selama tidak ada halangan. Tapi ulama yang lain mengatakan tidak berpuasa lebih utama karena itu sedekah. Ya. Tapi kembali ada ulama mengatakan setelah ditahqiq mengatakan kembali kepada bersangkutan. Kalau kita susah mengganti setelah selesai Ramadan, maka sebaiknya berpuasa. Tapi kalau menggantinya tidak ada halangan, maka boleh. Satu, yang kedua, berkaitan dengan persoalan kewajiban kita dalam menjalankan sholat 5 waktu, itu kan disiplin berkaitan dengan ibadah harian kita. Yang ketiga, disiplin dan produktif berkaitan dengan tugas keseharian kita. Kalau misalnya kita mudik dalam waktu yang sudah habis masa tugas, katakan libur, sudah masuk liburan, itu kan lain cerita. Tetapi selama dalam perjalanan, tetap aja kita manfaatkan waktu seefisien mungkin sehingga kita bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Jadi tidak sekedar mudik, lalu kemudian kita datang malah membebani keluarga. Tapi kita datang untuk bisa menghasilkan. Ya misalnya contoh lah, kalau kita ini, mohon maaf karena saya latar belakang akademisi, tapi juga praktisi di masyarakat. Saya tinggal di Pontianak atau saya balik kampung. Saya kebetulan dari Sulawesi Barat, jadi hampir setiap tahun saya pulang. Tetap pulang, kerjanya sama di sini. Kemana-mana ngumpulin apa itu jamaah untuk pengajian. Jadi tetap aja. Kenapa?
Jadi masa mudik tetap aja kita produktif sesuai dengan tugas dan fungsi kita, ya. Jadi tidak menjadi penghalang, tidak menjadi penghalang. Jadi intinya kembali kepada yang bersangkutan bahwa selama dalam perjalanan tetap kita tidak boleh lalai dari waktu yang seharusnya kita manfaatkan untuk ibadah, tapi juga memanfaatkan waktu untuk silaturahim, terutama silaturahim dengan kedua orang tua. Jangan sampai seangkatan, lupa kedua orang tuanya, lupa kepada mertuanya, lupa kepada kakek neneknya, itu tidak efektif dan itu kurang produktif. Ya, kan kadang-kadang juga gitu ya, karena kita pulang, wah kita mau reuni, lupa mertua kita, lupa guru ngaji kita. Itu jangan diabaikan. Guru ngaji, guru guru kita waktu SD, guru kita waktu sekolah itu luar biasa. Itu produktif karena memanfaatkan waktu untuk bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Nah, kira-kira gitu lah itu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz ya. Terima kasih penjelasannya ya. Jadi kita semoga tetap bisa produktif di masa-masa mudik ya, dengan manfaat waktu untuk memberikan manfaat ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, saya kembali menyapa nih yang online nih di ruang Zoom nih. Eh, masih setia nih Pak Sumarno nih. Pak Sumarno masih on kamera. Baik. Oke ya, mungkin cukup ya Bapak Ibu ya. Tidak ada lagi ya. Oke, dari teman-teman di ruang aula ada yang ingin tanya? Oh ya, satu lagi ya. Jadi jadwal kita 3 ya. Jadi satu. Nanti Mas Gilang ada satu ABC Mas. AB aja. Oke, terima kasih Mas Gilang. Baik, terima kasih Mas Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat sore wabarakatuh. Ustadz. Ya. Ingin menanyakan yang pertama terkait puasa, kan memang kita sudah tahu banyak hal yang kita pelajari. Kita harus banyak menahan lapar, haus, dan menjaga hati, perasaan atau emosi gitu. Jadi ingin menanyakan Ustadz, kadang-kadang di masa sekarang ini yang semua berita itu sangat masuk dengan cepat, kadang kita mendengarkan kabar atau berita yang kurang menyenangkan, kadang terkait negara dan yang lainnya, mungkin terkait korupsi gitu, yang kadang-kadang menimbulkan perasaan emosi yang kurang baik gitu, yang ingin membuat kita ingin ikut berkomentar dan yang lainnya gitu, yang mana mungkin apabila kita lakukan mungkin mengurangi pahala kita atau nilai ibadah kita di bulan puasa gitu. Ingin menanyakan Ustadz, mohon izin, apakah ketika kita mendengarkan berita-berita yang kurang baik tersebut, apakah sebaiknya kita cukup beristighfar saja atau ada hal-hal lain yang bisa kita upayakan gitu, yang menambah kebaikan dari berita tersebut untuk kita dan bagi masyarakat kita, atau kita sebaiknya menghindari saja. Jadi apabila kita tidak bisa mengelola emosi kita atau perasaan kita gitu, Tat. Dan yang kedua, mohon izin jika boleh, kemarin saya sempat mendengar berita salah satu pemuka agama di Aceh itu menyatakan karena waktu dari Maghrib dan Isya itu tidak terlalu lama di Aceh, itu sempat mengutarakan atau mengutarakan wacana, apakah memungkinkan apabila pelaksanaan tarawih itu agak dimundurkan, tapi tidak memundurkan waktu Isyanya, Ustadz. Apakah hal seperti itu diperkenankan secara syariat? Karena kebetulan saya juga pernah sempat bertugas di bulan puasa ke Mamuju, Ustaz. Di Masjid Agung itu, kalau tidak salah, setelah Isya, karena bersama dengan Bapak-Bapak Widya Iswara, diajak untuk kita Isya, sekalian tarawih di sana, yuk kita coba gitu. Kita udah datang ketika menjelang Isya gitu, setelah buka puasa, setelah maghrib, tapi kita menunggu sampai jam 8 belum mulai-mulai, Ustaz. Baru dimulai jam 8 bersama dengan pimpinan-pimpinan daerah di sana, baru dimulai. Itu juga hal yang baru buat saya gitu. Apakah hal tersebut memang hal yang dapat dilakukan secara syariat atau bagaimana, Ustaz? Itu aja mungkin, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dengan pertanyaan ini saya diingatkan untuk banyak hal yang saya disampaikan. Tadi lupa. Jadi selain membangun disiplin dan produktivitas, itu juga didukung oleh lingkungan. Nah, termasuklah lingkungan yang kita harus juga menjaga diri dan memanfaatkan lingkungan itu yang bisa membuat lebih positif. Nah, termasuk di media sosial. Tadi kita tidak singgung sama sekali. Terima kasih. Jadi,
di media sosial yang masuk ke dalam kita ini memang betul-betul kita harus selektif, ya, karena eh, bisa berpengaruh terhadap kualitas kepuasaan kita, keramadanan kita, ya. Jadi mungkin selama di luar Ramadan semua informasi itu kita tidak saring, langsung di-sharing, gitu. Itu jangan, ya. Nanti bulan Ramadan ini karena sekali lagi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, ini juga dari Abu Hurairah, bahwa laisa minasyam, bukan sekedar puasa itu adalah laisa syam, bukan puasa itu hanya sekedar asyur minal akli wasyurbi, bukan hanya sekedar menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum, tapi inna ma'asyam minal lagwi warrafas. Jadi puasa itu, tapi ini hadis lebih mengarah kepada arah dan tujuan hakikatnya. Jadi puasa itu hakikatnya adalah bagaimana mampu jiwa kita ini, diri kita, pikiran kita ini untuk tidak berbuat memikirkan hal-hal yang al-lagwi. Al-lagwi itu artinya yang sia-sia, tidak ada manfaatnya. Warrafas, ya, kata-kata yang kotor yang membuat keji. Apalagi berita-berita yang membuat kita emosi. Ya, jangan ditanggapi karena itu bisa merusak, ya, mengurangi nilai ya, nilai kebersihan dan kemuliaan dari ibadah kita. Jadi sebaiknya dipilah dan dipilih. Kalau informasi itu berkaitan dengan mungkin menyebarkan doa, zikir, saling mengingatkan, alhamdulillah boleh di-share. Tapi kalau apalagi berita-berita yang tak jelas, sampai kita menjustis seseorang, ikut menghakimi orang, padahal itu kan berita tak jelas, jangan. Gitu ya. Kata Rasulullah SAW riwayat Imam Muslim, kafa bil mar'i kadziban. Ya, memadai, cukuplah orang itu dianggap sebagai orang yang berdusta, gitu ya. Apabila ayu hadisa, ya, bikul lima sami'ah, cerita apa yang ia dengar. Jadi semua yang ia dengar dia ceritakan kepada orang. Kalau dalam bahasa hari ini, semua yang masuk ke dalam HP-nya langsung di-share. Itu kafa bil marikadiban, itu termasuk berdosa. Apa maknanya? Karena semua yang masuk itu antara benar dan dusta, dua-duanya. Maka harus kita punya selektif. Nah, kalau tidak benar, dusta, fitnah, hoak, kita ikut menyebarkan, wah, kita juga ikut di dalamnya. Jadi sekali lagi itu yang paling bagus, kita sampai di kita lalu delete aja kalau memang tidak layak untuk di-share kemana-mana. Satu. Yang kedua, waktu Isya berbeda di waktu maghrib. Kalau waktu maghrib itu memang awal waktu. Tapi kalau waktu Isya dalam banyak hadis sebenarnya waktu Isya itu kadang Rasulullah menjalankan itu justru agak tengah malam. Itu bedanya tuh. Bahkan dalam ilmu fikih waktu Isya, kalau Al-Quran kan menyebut begini, akimis sholata liduki syamsi ila gasakil lail wa Qur'an al-fajr. Yang namanya Isya, yang disebut Isya itu apabila jadi sholat Isya itu kalau diundur itu enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tapi jangan juga terlalu lewat. Apalagi di masyarakat yang tidak biasa, nanti dibilang, oh ini aliran baru ini, ya. Tapi kalau mengundur itu enggak apa-apa. Beda kalau waktu maghrib, jangan. Waktu-waktu lain semuanya ya awal waktu paling bagus. Tapi kalau waktu Isya itu pengecualian. Karena memang disebutkan dalam beberapa riwayat menunjukkan bahwa memang sholat Isya pernah dilakukan agak-agak malam, tidak, bukan di awal itu. Apalagi tarawih, ya, tarawih itu agak beda karena cuma memang dalam mayoritas ulama berpandangan boleh, ya, tidak wajib, boleh melaksanakan sholat tarawih atau qiyamul Ramadan, qiyamul lail di awal malam. Tapi kalau menjalankan qiyamul Ramadan di tengah malam, itu bagus. Ada murid saya yang belajar di Yaman, dia pernah cerita ke saya, Ustadz, kalau di Yaman itu tarawihnya tengah malam mulai sampai subuh di Yaman. Jadi itu sambung menyambung sampai sahur, itu sampai sahur.
Ya, setiap kan beda-beda. Tapi kalau tradisi kita ini awal malam, tapi itu boleh. Jadi bukan sesuatu yang ini melanggar syariah karena pelaksananya agak-agak betul kalau di Sulawesi. Kalau Sulawesi rata-rata jam 8 ya. Ya, jam 8. Jam 8. Ya, di Mamuju itu ibu kotanya Sulawesi Barat. Dulu Pak Imik pernah jadi anis itu aja. Sekarang sudah di sini, kepala di Bea Cukai. Kira-kira gitu lah ya. Ya, wallahu alam. Terima kasih. Mohon maaf semua kekurangan. Wallahu alam bishawab. Terima kasih Ustaz. Mohon maaf. Oke, terima kasih atas tausiah dan tanya jawabnya. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz. Kami persilakan untuk kembali duduk ya. Mohon maaf Ustadz yang agak terlalu lama berdirinya ya. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu dengan tausiah beliau, tanya jawab ini bisa menambah wawasan keilmuan kita ya, bisa menambah wawasan keilmuan kita, menambah keyakinan kita terhadap ibadah kita dan memberikan manfaat. Semoga tema dari kegiatan ini yaitu meningkatkan produktivitas dan disiplin itu bisa kita wujudkan terkhusus nanti di bulan Ramadan ya. Ya. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada para Bapak Ibu pegawai Kementerian Keuangan yang hadir di ruang Zoom. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas kehadirannya untuk tetap setia hingga akhir sesi. Dan kepada teman-teman juga di ruang aula Balai Diklat Keuangan Pontianak, kami ucapkan terima kasih. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat yang besar bagi kita dan kami tutup kegiatan ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.